Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Wardini Putri, NIM 2015054. Di sini saya dari kelas BKPI 2C. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah dari psikologi pendidikan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pertemuan pertama, yaitu mengenai pengertian, sejarah, objek atau cakupan. Yang pertama-tama, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Sederhananya, psikologi pendidikan berkaitan dengan studi bagaimana siswa belajar, baik anak, remaja, maupun dewasa, dan bagaimana dengan ilmu psikologi guru dapat membantu mereka untuk belajar dengan efektif. Ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama Warrington, yang kedua Sumadi Suryabrata, yang ketiga Eliot, yang keempat Anita Wolfshoek, yang kelima Sentrup. Selanjutnya, materi kedua pertemuan pertama yaitu mengenai sejarah. Sejarah psikologi pendidikan dimulai perkembangannya pada awal abad ke-18 yang ditandai dengan adanya penelitian psikologi yang dikhususkan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai teori dan praktek dalam pendidikan. Ahli yang menguji metode-metode yaitu yang pertama William James, yang kedua John Dewey, yang ketiga L. Thorndike, yang keempat Carl E. Rogers, yang kelima Wilhelm Wundt, yang keenam Sigmund Freud, yang ketujuh Emil Kraepelin, yang kedelapan Alfred Binet, yang kesembilan Henry M. Murray, yang kesepuluh Jean Piaget. Selanjutnya, objek atau cakupan. Objek pembahasan psikologi adalah manusia, karena sifat-sifat manusia yang sangat kompleks dan unik. Sedangkan objek psikologi biasanya dibagi menjadi dua, yaitu objek formal maupun objek material. Sedangkan cakupan psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti, membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan itu, yang meliputi tingkah laku belajar oleh siswa, tingkah laku mengajar oleh guru, dan tingkah laku mengajar atau belajar oleh guru kepada siswa. Selanjutnya, materi yang kedua, yang pertemuan kedua yaitu mengenai tentang pentingnya manfaat dan kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan, baik di institusi pendidikan formal maupun non-formal. Pengetahuan tentang psikologi sangat diperlukan oleh pihak guru atau instruktur sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, dan pengasuh dalam memahami karakteristik kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta secara integral. Manfaat psikologi pendidikan ialah untuk memahami karakteristik peserta didik, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar. Dengan mengetahui karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak didik yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai karakteristik peserta didik. Selanjutnya, pertemuan ketiga, yaitu mengenai konsep dan teori belajar, teori asosiatif atau fungsionalistik dan kognitif. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Namun, teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira. Dalam prosesnya, teori belajar ini membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, perbedaan tingkah kecerdasan siswa. Semua unsurin dapat dijadikan unsur acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang dianggap cocok. Tidak perlu terpaku dengan kurikulum yang ada, asalnya tujuan dari teori belajar ini sama dengan tujuan pendidikan. Yang keempat, selanjutnya pertemuan keempat, mengenai teori belajar Albert Bandura, proses dan sistem belajar, teori belajar sosial. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang ahli psikologi pendidikan dari Stanford University, USA. Teori pembelajaran ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana seorang mengalami pembelajaran dalam lingkungan sekitarnya. Bandura, 1977, menghipotesiskan bahwa tingkah laku
lingkungan, dan kejadian-kejadian internal pada pembelajaran yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling berpengaruh. Belajar merupakan interaksi segitiga yang saling berpengaruh dengan mengikat antara lingkungan, faktor-faktor personal, dan tingkah laku yang meliputi proses-proses kognitif belajar. Komponen-komponen belajar terdiri dari tingkah laku, konsekuensi-konsekuensi terhadap model, dan proses-proses kognitif pembelajar. Hasil belajar berupa kode-kode visual dan verbal yang mungkin dapat dimunculkan kembali atau tidak. Retrieval. Yang kelima, pertemuan kelima yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, natisme, empiris, konferensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya hasil perkembangan peserta didik pada dasarnya ada 3 macam, yaitu faktor intern, yaitu faktor yang ada pada peserta didik itu sendiri yang meliputi pembawaan tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, faktor ekstern, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar peserta didik yang meliputi lingkungan, pengalaman, berinteraksi peserta didik tersebut dengan lingkungannya. Faktor potensi psikologis yang tersimpan pada diri peserta didik tersebut yang memungkinkan dia menerima atau menolak aturan atau stimulus lingkungan tertentu yang akan mengembangkan dirinya. Pertemuan keenam yaitu tugas pada fase perkembangan peserta didik, periodisasi berdasarkan biologis, periodisasi berdasarkan didaktis, periodisasi berdasarkan psikologis. Aristoteles yang menggambarkan anak sejak lahir sampai dewasa. Dia membaginya menjadi 3 periode yang masing-masing lumayan 7 tahun. Yang pertama, fase 1 dari usia 0 sampai 7 atau masa kecil, masa bermain. Yang kedua, masa 7 sampai masa 14 tahun, masa anak, masa belajar atau masa sekolah rendah. Yang ketiga, fase 3 dari usia 14 sampai 21, masa remaja atau masa puber, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Yang terakhir, pertemuan ke-7, yaitu mengenai hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Pendidikan memegang peranan sebagai salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial. Pendidikan adalah proses atau usaha bimbingan secara sadar dari pendidik kepada anak didik atau peserta didik terhadap perkembangan ke arah kedewasaan jasmani dan rohani, sehingga terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramal sebagai hasil proses pematangan. Kepribadian adalah susunan dari sifat-sifat dan aspek-aspek tingkah laku lainnya yang saling berhubungan di dalam suatu individu yang menyebabkan individu bertindak seperti apa yang dia lakukan dan menunjukkan ciri-ciri khas yang membedakan individu itu dengan individu lain. Baiklah, itulah saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya kepada teman-teman atau ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.